Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara yang saya kasihi, Mazmur ini adalah ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Daud. Dia ketika itu akan melakukan perjalanan ke Bait Allah, ke Gunung Sion. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Pemazmur tahu betul bahwa Bait Allah itu adalah tempat yang kudus. Gunung Allah itu juga adalah tempat yang kudus. Dan Tuhan itu bersemayam di dalamnya. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan di dalam perjalanannya ke Bukit Sion, ke rumah Allah, ke kemah Tuhan. Dia berkata, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Dan siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan rupanya memiliki kriteria siapa saja yang Tuhan izinkan untuk masuk dan berdiam di rumah Tuhan, di gunungnya yang kudus. Mereka adalah orang yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mereka yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, mereka yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan juga yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mereka yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Siapa lagi? Mereka yang berpegang pada sumpah. Mereka yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Mereka yang tidak menerima suap. Kriteria-kriteria moral inilah yang menjadi syarat untuk seseorang diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam kemahnya yang kudus. Jadi orang yang tidak bercela itulah yang Tuhan izinkan. Tuhan itu kudus dan umatnya harus kudus. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, memang kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sempurna seperti yang menjadi kriteria dari Tuhan. Tetapi oleh pembenaran darah Kristus itulah kita diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam kemah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya
kita terus menselaraskan antara kehidupan ibadah kita dengan melalui sebuah perubahan moral kita. Orang yang ibadah benar di hadapan Tuhan itu harus nyata melalui kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya.